Ini paling ada yang hijau-hijau nih, ada apa ya? Kayaknya tuh dia ada pantulan dari sebuah benda di bawah sini yang kayaknya di atas sih itu kan, ini kan office-nya kan mezanin kan, yang sebelah kanan itu nggak langsung jendela tapi ada office. Nah bagian lantai 2-nya itu kalau nggak salah ada mini golf atau apa gitu. Kayaknya setting material yang di situ belum keulik deh. Jadi saya itu bleeding. Iya. Kayaknya ada dari plat lantai 2 itu. Dari gerobak DVD. Boleh, bagus juga, murah-murah. Soalnya bajakan ya. Oke, terus ini Mas Riza untuk hasil render kayak kelihatan kartun gitu yang mempengaruhi di settingan tekstur aja. Tekstur sama material ya. Tekstur sama ya. Tekstur, material, shader sama model sebenarnya. Kelihatan kartun tuh karena itu sebenarnya bukan. Tapi perihal lighting juga sih ngaruh juga sih. Jadi saya kebetulan Mas Iwan ngasih share CXR-nya, saya udah berhasil download. Jadi balik kita lihat ke referensi ini deh. Nah ini deh referensinya. Jadi ini mungkin tips buat semuanya juga ya. Jadi kalau bikin lighting itu pertama misalnya kita asumsi ya kita modelnya itu udah kelar semua nih, udah super detail, teksturnya udah perfect. Nah berarti selanjutnya PR-nya adalah lighting. Jadi kalau misalnya referensinya seperti ini, kayak yang kita udah saya udah coba share minggu kemarin sih. Jadi pertama kita harus paham dulu nih lighting utamanya itu yang seperti apa yang di sini. Nah jadi kalau diperhatiin ini adalah cahaya utamanya ya, si nomor 1 ini, yang mana dari luar ya. Nah oke, ini kalau diperhatiin ini juga sama nih. Jadi ini sebenarnya tuh kalau diperhatiin lighting dari dalamnya itu malah minor gitu. Jadi cuman sekedar penambah doang. Jadi apalagi nih kalau di referensi yang ini ya. Jadi lightingnya tuh cuman yang ini lighting utamanya ya. Terus yang kedua adalah lighting sekundernya. Nah, lighting sekundernya mungkin yang part ini ya, sehingga dia ngasih efek terang ke sini. Cuman kayaknya bukan ini ya, sorry. Ini bukan lighting sekunder. Kayaknya lighting sekundernya ada sesuatu di atas gitu. Dia nembak ke bawah gitu. Oke, jadi ini lighting sekunder yang membuat aksen ruangannya atau membuat fokus gitu. Jadi kan fokusnya kan di pulau-pulau ininya ya. Kalau dilihat mungkin ada lighting, cuma saya nggak tahu dari mana nih. Kok dia ada cahaya ya? Tapi di atasnya nggak ada. Harusnya sih ada. Nah ini ada nih tuh. Jadi ini ada downlight nih, dia nembak ke sini. Nah, jadi kuncinya adalah kalau bikin mood seperti ini adalah lighting sekundernya nggak boleh ngalahin lighting primernya gitu. Jadi mungkin kasus di sini tuh lighting sekundernya dia lebih terang daripada lighting primernya. Jadi sehingga moodnya tuh kayak ada sedikit ambigu gitu. Jadi ini tuh nanggung banget gitu. Rasanya sih seperti itu sih. Jadi kalau diperhatiin di sini kan, nih kalau kalian lihat si lightingnya sendiri tuh emang sumbernya tuh dari ini ya, dari lighting primernya yang utamanya nih. Jadi moodnya tuh putih. Nah makanya saya coba aplikasi ini, untung si Mas Iwan ngasih CXR-nya ya. Jadi mungkin bagi yang belum tahu di Corona, ini saya share ya. Kalau kalian save as ke CXR, mungkin kan di sini ada ya, di renderannya biasanya ada save as ke JPEG, PNG, segala macam. Mungkin ada yang belum tahu save as ke CXR itu seperti apa fungsinya. Misalnya kan ini ya, ada JPEG, ada PNG. Nah ini ada namanya save as ke CXR. Nah fungsinya itu kalau misalnya kalian pakai Lightmix, ada yang tahu Lightmix bukan? Ada yang tahu Lightmix nggak? Jadi kalian bisa ngontrol lighting kalian bahkan setelah rendernya udah beres gitu. Jadi kalau misalnya revisi klien ada revisi, wah ini tolong dong mas lightingnya kurang terang, wah mampus harus render ulang kan. Tapi kalau misalnya kalian punya CXR, kalian bisa ngontrol bahkan setelah rendernya kelar gitu. Cuman gede banget filenya gitu. Ini untuk ukuran 1200 pixel aja 1 giga gitu, gede banget. 1,3. Gimana yang 3000 pixel ya? 3 giga kayaknya. Nah jadi ini lighting, jadi gambarannya sih gini, ini CXR tuh adalah controller kita buat lighting. Jadi saya matiin semuanya nih ceritanya. Jadi
Ini kalau diperhatiin ini ada lampu yang buat plafon, ada yang lampu yang buat dinding, ada yang lampu yang buat dinding lagi gitu. Jadi supaya kita bener, kita matiin semuanya dulu gitu. Jadi saya paling sisain cuman berapa nih, banyak banget. Ada ini lampu gantung nih. Nah ini lampu apa Mas nih? Ini saya agak heran nih. Tuh. Yang sebelah kanan tadi yang aku cerita. Jadi di sebelah kanan itu nggak langsung jendela, tapi ada space office. Cuma dia memang dindingnya kaca semua. Oh, dindingnya kaca semua. Makanya dikasihnya ini kayak berarti light plan ya ini ya? Kayaknya pakai Omni deh. Oke, nah ini salahnya berarti. Nah jadi kalau emang kenyataannya di sebelah kanan emang ada kaca juga, ya kalau mau realistik sih sebenarnya nggak usah dikasih light juga sih sebenarnya mah. Jadi kalau kita lihat jendelanya juga udah cukup gede sebenarnya. Jadi ini boleh sih sebenarnya, cuman mungkin jangan pakai Omni, pakainya mungkin light plan aja. Di posisinya di itu di luar yang di jendelanya gitu. Jadi kalaupun emang ada cahayanya, harusnya di sini ada bayangan kusennya nih. Makanya ini bayangannya kok aneh, dia ada yang ke sana, ada yang ke bawah. Jadi ini mungkin yang bikin kayak kurang real gitu sebenarnya. Jadi kurang real itu sebenarnya sumbernya karena kita bikin lightingnya juga posisinya nggak real gitu. Jadi kayak mungkin saya coba hide dulu aja. Kita asumsiin sebelah kanannya emang jauh ya. Ini sebenarnya udah ada lighting ya. Cuman dia kurang, jadi saya mati. Ya, ini jauh lebih better nggak sih kalau kalian lihat nih? Kalau coba kita lihat sama referensinya ya. Oke, ini gelap terang kuning gitu ya. Terus saya coba cek, nah ini mirip nih. Jadi saya coba lihat ini ada sun, tapi ini ada sun lagi. Sunnya itu beda-beda tiap view. Kayaknya ini lupa dimatiin. Berarti sun view 4 pakainya ya. Oke. Ini saya nggak merasa sun ini cukup berguna sebenarnya karena dia nggak masuk ke dalam bangunan juga ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatiin juga referensi ini nggak ada sun yang masuk juga gitu. Jadi bisa dibilang berarti kita nggak butuh sun sebenarnya. Cuman waktu kita lihat mungkin wah kok ini gelap gitu suasananya. Nah jadi emang kita base-nya, kalau kalian lihat segini sekarang udah real nggak sih? Dia jauh lebih real daripada yang awal. Cuma kayak lagi tutup aja ini, COVID Pak. Kayak kemudian terang, kita tinggal naikin aja exposure HDRI-nya. Nah, kelar dah udah gitu doang. Jadi paling ntar tinggal, nah jadi tipsnya gitu, jadi kalian nggak usah terlalu berpikir lighting-nya harus kompleks. Ya udah make it as simple as possible gitu. Jadi ini saya cuman pakai environment doang. Nah sekarang paling aksennya aja tinggal, kita udah cocok nih misalnya lightingnya kayak gini ya. Nah, jadi tinggal kita masukin environment dari mana nih? Nah, ini spot gantung nih. Oke nih. Oke, jadi kita tinggal kasih aksen spotnya mungkin supaya lebih terang, kita terangin lagi gitu. Oke. Jadi kita walaupun kita terangin si ininya, environment-nya nggak akan berubah gitu. Jadi sebenarnya kuncinya tuh di situ sih sebenarnya. Kita nggak usah terlalu banyak mainin lighting palsu sebenarnya. Jadi kalau mau rendernya real ya simple aja, sesimpel yang kita bisa. Oke, jadi tuh. Oke, tuh jadi saya tambahin aksen udah lumayan lebih kerasa ya. Nah baru kalau kita udah pas dari overall mood-nya, nah baru nanti kita tambahin lampu-lampu tambahannya gitu. Karena dia nggak akan ngubah keseluruhannya, dia cuma buat jadi aksen. Itu sih paling itu tips lighting buat raw rendernya supaya lebih real gitu. Jadi emang simple sih sebenarnya caranya. Ini mungkin ada blur gitu, bisa ya? Wih bisa, CXR keren. Mungkin 2 ya bisa. Bisa tambahin belumnya dikit kali ya, 3 gitu, banyak kan? Mungkin sedikit ada efek glare-nya dikit gitu. Mungkin bagi yang mau, mungkin karena suasananya gelap kata Mas Evan tadi, boleh sedikit ditambahin quicknet. Opsional ya sebenarnya ya. Oke.
Terus ini yang tadi Mas Denis nanya, jadi kalau di Corona tuh ada namanya highlight compress. Ini 0. Wah, dicat. 1 mungkin biasanya sih tuh. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Biasanya sih sampai 4 udah nggak kerasa lagi sih ke depan ke belakangnya. Cuman boleh dicoba sih. Oke. Jadi exposure-nya aja tambahin lagi nih mungkin. Cara pose gitu. Mau nambah. Nah gitu, jadi nah sekarang rendernya udah langsung lebih real. Oke, jadi gitu sih. Jadi paling jadi saya langsung demoin ya supaya masukannya kebayang sama teman-teman kebayang gitu. Jadi gitu sih sebenarnya sih. Yang lainnya sudah perfect, udah keren. Mas Ray ini biasanya suka ngasih yang susahnya ke saya terus nih. Yang kayaknya bingung mesti diapain gitu. Begitu ya kira-kira ya untuk review interiornya. Semoga membantu dan memberikan gambaran untuk apa yang mesti dilakukan. Mungkin saya ada pertanyaan nih. Boundary Yuk itu nama akun Instagramnya apa ya? Itu Boundary Yuk. Boundary spasi UK gitu ya. Terus Corona Image bisa gitu ya, baru tahu ya. Jadi ini tuh benar-benar kayak Photoshop-nya render gitu. Jadi kalian bisa ngontrol banyak hal nih. Jadi kalian bisa matiin nyalain lampunya gitu. Saya coba nyalain ya. Tuh, bisa nyala-nyala tuh semuanya ya. Jadi tuh kayak benar-benar kayak Photoshop-nya render, cuman saya pakai laptop kecil ya ini, jadi kayaknya bukannya berat banget nih loadingnya. Jadi kalian bisa kontrol semua lightingnya via real time gitu tanpa harus ngerender. Itu sih kerennya sih. Jadi mungkin yang baru tahu. Terus wes nggak ada pertanyaan ini, udah pada ngantuk. Oke lah, paling gitu aja ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin saya coba save aja ya. Ke JPEG, update. Mas mau nanya lighting kalau clay render udah pas dulu. Mana nih bilang? Update-nya ini Post Pro-nya. Nah, sebelah sini. Nah, kalau clay render udah pas, kalau matiin clay render jadi overbright. Jadi sebenarnya sih kalau clay render itu buat kasaran doang sih, saya nggak saranin juga. Karena realitanya lighting saat ketemu dengan material tertentu efeknya beda. Misalnya lighting ketemu clay render, ketemu yang emang cuman abu doang, ya kayaknya bagus. Tapi kalau ketemu sama kayu, hasilnya beda gitu. Jadi clay render mah buat sekedar dasarnya doang, cuman emang kalau yang mau lebih benernya seperti apa ya jangan di clay render gitu, cuma mendingan langsung detail aja dah gitu. Jadi mungkin saya coba curve-in dikit kayak gini. Mungkin sedikit ya nih teksturnya agak tiling ya. Cuman seamless sih. Jadi saran saya sih teksturnya dipakai diffuse-nya di composite pakai dirty maps. Pakai noise biasa ya. Jangan pakai noise, karena noise terlalu kecil. Jadi pakainya ini, bisa sih pakai noise. Makanya kalau untuk skala segini kelihatan pakai dirty maps aja kayak dirty maps yang di screen. Nah, gini lah gitu. Tapi mungkin ada yang hitam, ada yang di invert jadi putih gitu. Jadi bakal lebih nggak tiling gitu. Oke gitu kira-kira. Banyak terlalu kontras ya. Nah gitu lah. Ya kira-kira gitu sih paling. Ada lagi pertanyaan mungkin?
yang sering kejadian tuh klien tuh kan suka kirim teksturnya pakai yang ini, HPL-nya pakai yang ini, rendernya pakai yang ini. Waktu kita compose ke render kan sebenarnya dia udah terpengaruh sama lighting kan. Nah seringnya tuh kita tuh sesudah jadiin itu terusan kliennya tuh ngebandingin kok contohnya anggaplah yang meja foreground nih, kok warnanya terlalu coklat ya, harusnya kan aslinya lebih ke arah warna kuning gitu kadang-kadang dari teksturnya dia itu tipsnya lebih ke masalah komunikasi kah atau memang ada yang salah di proses kita post-pro-nya atau gimana sih? Gampangnya sih gini sih, kalau saran saya sih, kalau misalnya emang kliennya udah tahu referensinya suka yang mana, berarti Mas Iwan mungkin lighting aja dimiripin sama renderan yang atau nggak foto yang dia suka gitu. Jadi kalau misalnya kita taruh lighting atau material yang emang dia mau, harusnya sih sama sih, kecuali kalau gini misalnya moodnya kayak gini, tapi dia ngasih referensinya itu kayak yang kantornya Google gitu kan, itu kan agak nggak relevan ya. Jadi pas misalnya dikasih tekstur ini lah kok kayaknya warnanya pucat gitu. Jadi ya sih kayak gitu sih. Jadi emang kalau emang untuk menghindari cekcok gitu dari awal emang kita konfirmasi mood dulu nih, moodnya mau yang mana gitu. Terus nanti baru kalau udah suka baru ke arah materialnya gitu. Jadi ntar kita emang ngejelasin ke klien sih, karena kan kita emang harus ngejelasin gitu. Oke sih. Jadi mungkin ini before afternya aja ya supaya kebayang. Itu cuman ya hanya hal-hal simpel aja sih, cuman kok before-nya kotak. Tadi di stretch kayaknya. Udah ya? Gak tahu gue. Ini enggak. Oke, gitu ya kali. Ini ternyata masalahnya yang bikin aneh mungkin lightingnya ada yang palsu aja sih. Ya gitu ya kira-kira ya. Thank you Mas Iwan ya untuk coba ininya ya. Udah paling masalah gitu ya. Ya. Gue masuk. Nah itulah enaknya jadi host, ya kan. Yang susah-susah kasihkan orang lain. Iya mantap ya jadi Pak Bos semua. Oke, kita close screen. Itu udah pada ada yang bobo tuh Mas? Galaxy Z7 Prime bobo. Belum. Pada Dia meresapi ya, sambil tiduran supaya mengendap di otak kan. Kalau sambil duduk langsung keluar lewat tipis nanti. Oke, yang lainnya ada pertanyaan so far? Ini sedikit menjawab yang dari newbie. Corona Light dengan ukuran dan intensitas sama, kalau dinding putih dan dinding hitam efek terangnya beda, ya jelas. Di real life juga begitu, warna hitam, warna gelap itu akan cenderung menyerap cahaya, warna terang akan cenderung memantulkan cahaya. Seperti itu. Kalau yang tadi kasusnya punyanya Mas Anang, Mas Anang masih ada enggak ini? Oh, ada ya. Mas Anang baru pakai Vire atau gimana Mas? Udah saya buka ya. Hilang. Halo Mas Anang. Baru pakai Vire atau gimana? Atau sebelumnya selalu pakai Vire? Oh udah pakai Vire. Vire berapa yang sekarang ini Mas?
Oh, udah pindah ke Corona. Kalau jadi kalau Corona sama Vire itu sebetulnya kalau pakai kalau Vire pakai brute force itu sebetulnya sama dengan Corona. Jadi itu yang istilahnya unbiased render. Unbiased render itu akan sangat bermasalah dengan fireflies. Ya, jadi fireflies itu dia akan keluar apabila, terutama di Vire ya, kalau kita pakai emissive light-nya dipaksa terang. Jadi kita mesti mengerti bahwa emissive light seperti Corona light material atau Vire light material itu hanya untuk digunakan seperti tekstur yang bisa nyala, tapi bukan dimaksudkan untuk menjadi sumber penerangan utama. Nah, kebanyakan artis ini kan berusaha karena pakai emissive rendernya lebih cepat, jadi akhirnya pakai emissive dikencengin supaya kelihatan terang, padahal nggak boleh sebetulnya. Nah, kalau misalkan kalau pakai Vire, dia kalau pakai emissive kayak seperti Vire light material, dia ada optionnya yang namanya direct. Kalau itu dicentang, dia akan berfungsi seperti lighting, benar-benar seperti lighting. Jadi dia casting shadow-nya tajam. Kalau nggak dicentang, dia soft. Tapi balik lagi, kalau terlalu terang, tetap dia akan menyebabkan fireflies. Walaupun kalau pakai Vire, pakai iridium map, itu bisa terjadi. Dan yang kedua, kalau pakai Vire, bisa jadi karena pakai probabilistic light. Karena pakai probabilistic light memang renderannya cepat. Terutama dengan high-res seperti ini yang banyak ruangannya. Jadi probabilistic light itu istilahnya begini. Kita punya 100 lampu, ya kan? Dia akan hitung pakai probabilistik, jadi di probabilitas. Nah, probabilitasnya itu ada yang 16, 32, ada angka-angkanya kan. Itu berarti kayak diambil cuma 16 subdiv. 16 subdiv disampling dari semua lampu. Nah, semakin kecil memang rendernya semakin cepat karena samplingnya lebih sedikit. Tapi ya begitu, dia bisa menimbulkan fireflies. Itu yang jadi masalah. Kemudian jadi blotchy itu juga sama. Makanya untuk Vire yang paling baru, Vire Next, dia secara default udah pakai adaptive light. Kita dari dulu selalu pakai adaptive light. Nah, yang jadi permasalahan utama adalah artis selalu berusaha mendapatkan render time yang cepat. Nah, ini yang sebetulnya jadi masalah. Makanya sampai selalu ada pertanyaan render settingnya apa. Nah, kalau kayak Corona gini, render settingnya mau apa? Ya kan? Corona ini render settingnya cuman masalah noise level aja kan? Nggak macam-macam gitu. Ya kan? Nah, karena sebetulnya memang nggak bisa dipungkiri. Mau render setting kayak apapun, ya mau rendernya cepat, ya kualitasnya berkurang. Nggak ada yang namanya rendernya cepat, kualitas terus kemudian settingnya cepat, rendernya cepat, kemudian kualitasnya bagus, itu nggak ada. Jadi kalau mau bagus ya rendernya lama. Makanya di 2G sendiri sebetulnya rendernya lama. Karena kita lebih mengejar ke kualitas bagus. Sama kayak Kun juga sama kok. Waktu saya ke kantornya juga begitu. Pokoknya renderannya harus keren. Jadi rendernya lama ya nggak apa-apa. Soalnya Corona mau diakalin seperti apa nggak bisa. Karena memang render settingnya begitu. Misalkan mau noise levelnya pakai 10% misalkan. Kemudian pakai denoising. Ya. Alhasil untuk benar-benar halus, denoisingnya dikencengin. Kalau dikencengin otomatis jadi ngeblur gambarnya, detailnya hilang semua, nggak bisa.
Seperti itu. Kadang pakai 5%, kadang harus pakai 2%, tergantung scene-nya. Cuman yang perlu kita ketahui adalah kalau kita pakai unbiased render, sama kayak brute force ataupun brute force di V-Ray ataupun Corona, itu kalau ruangan yang terutama interior ya, kalau interior semakin banyak shadow-nya, dia rendernya akan lama. Itu unbiased render. Jadi Corona pun kalau dia banyak shadow-nya, dia cuman main GI aja, pasti lama sekali renderannya. Jadi sun-nya nggak masuk ya. Jadi istilahnya seperti ruangan ini, sun-nya ada di belakangnya bangunan. Jadi di sisi yang lain, jadi nggak masuk sama sekali sun-nya. Jadi cuman Corona Sky-nya aja yang masuk. Ini rendernya lama sekali. Kecuali kalau lighting interiornya dinyalain. Berarti semakin banyak lampu yang nyala, semakin cepat renderannya. Itu unbiased render. Ya, jadi jangan salah kaprah kalau renderannya, lightingnya dikurangi harusnya lebih cepat. Enggak. Saya pernah baca Octane render user, dia itu pakai 2 GTX dijadikan satu. Ini kurang lebih saya bacanya sekitar 2 tahun yang lalu. Dia pakai untuk render eksterior, paling nggak sampai setengah jam kelar nih. Tapi begitu mainnya render interior yang renderan model Skandinavian yang bener-bener abusing sky-nya gila-gilaan, jadi sun-nya interior lighting-nya itu nggak masuk, sun-nya juga hampir nggak masuk. Itu dengan 2 GTX Titan kalau nggak salah, Titan. Itu dia butuh 4 jam untuk render. Ya, jadi jangan dipikir renderan interior itu rendernya bisa lebih cepat daripada eksterior. Belum tentu. Seperti itu. Cuman yang sedikit saya kembali lagi, saya mau highlight yang punyanya Mas Anang. Karena scene-nya begitu besar, ya seperti seakan-akan waktunya itu udah pertamanya menikmati ya. Ceilingnya dikasih lampu semua emisif begitu ya. Terus kemudian akhirnya lama-lama karena scene-nya berat, semuanya dimodel, ya kan bangunannya. Terus akhirnya mulai frustasi, ya kan, waktu udah mepet atau udah capek, kemudian pasang plane, pasangi bitmap. Nah, itu jadi kesannya apa ya? Keburu-buru. Jadi harusnya bisa jadi masterpiece, malah tapi nggak jadi masterpiece. Sayang. Kalau saya, pasti saya ulang. Nggak mungkin nggak. Karena itu sebetulnya keren sekali image-nya. Coba saya share sedikit. Balik lagi ke image-nya Mas Anang. Bisa lihat ya. Udah bisa lihat ya. Bentar. Jadi yang bagian bangunan utama ini, terutama bangunan utama ini kelihatan banget nih pecah-pecah semuanya. Nah, kalau saya setuju dengan si Mas Reza, kalau ini kan bangunan dekat sekali sama kamera sebetulnya, ya kan? Karena dekat sama, kalau di 2G, ini pasti kita isi, nggak mungkin pakai JPEG aja. Kalau high-rise building benar-benar tinggi, baru kita pakai bitmap. Tapi kalau enggak, kalau masih kayak begini, kita pasti isi pakai model, nggak mungkin enggak. Kita pernah pakai forest pack, ternyata malah lebih lama settingnya. Banyak kesalahan sih sebetulnya. Ini nyebarnya cepat tapi banyak kesalahan, jadi akhirnya kita lebih banyak manual seperti itu. Makanya timnya 2G cukup lumayan banyak, karena kita sekali lagi lebih kita udah coba pakai forest pack, tapi masih waktu itu kita coba terus nggak bisa benar-benar bagus.
Jadi detailnya kalah. Karena klien kita ini cerewet sekali. Jadi akhirnya kita mainnya mau tidak mau ya benar-benar ditata seperti itu. Ya baik lagi karena memang kita ngecasnya tinggi, jadi kualitas harus number one. Istilahnya sebisa mungkin memang harus effortnya kita besar sekali. Nah, cuman yang paling saya perlu saya highlight adalah seperti ini, kaca yang di sini di bangunan ini. Nah ini aneh kan, harusnya nggak perlu sampai begini. Pokoknya kelihatan nyala aja udah oke gitu. Ya kasih IES atau kasih light plane, tembakkan ke bawah, diambil bouncingnya sampai ke atas, selesai. Nah kalau ini dikasih plane ada garis-garisnya begini nih, ini kesannya seperti banyak lagi kayak layar LED tapi dipasang di jendela, ya kan? Terus sama ini yang di environment ini, hati-hati. Walaupun ini bangunan environment, tapi peletakannya ini gambarnya nggak ada yang cocok sama sekali. Harus beda memang, tapi kalau ini saya bisa lihat, nggak mungkin dari jarak kamera seperti ini, ya kan, sampai ke bangunan ini bisa segini gede. Harusnya di sini ini kelihatan ceiling, seperti itu. Dan malah kalau untuk environment, ya kan, kalau untuk environment karena dia bukan bangunan utama, saya akan lebih ke arah seperti yang di depan ini, cuman ceilingnya aja, dikasih nyala dikit-dikit. Jadi kalau di 2G posisi nyalain lampu itu sebetulnya ada aturannya. Ruangan mana yang nyala itu ada aturannya, nggak asal nyala. Nah aturannya sebetulnya bukan aturan yang baku, ini harus begini, harus begitu, enggak. Tapi kita harus melihat ruang. Jadi kita biarkan artisnya nyalain dulu, kemudian kita lihat dari secara keseluruhan, baru kita revisi. Saya langsung bilang, ini harus dimatiin, ini harus dinyalain. Ini yang dinyalain, itu juga dinyalain. Yang bagian sini harus redupnya segini, ini harus terangnya segini. Seperti itu. Lama-lama anak-anak mengerti. Seperti itu. Jadi nggak selalu keputusan ada di saya, tapi di awal saya yang mengarahkan seperti itu. Jadi feeling. Baik lagi, untuk bisa keluar feeling itu memang mau nggak mau kita harus sering lihat gambar, ngerti komposisi. Ya komposisi pun ya baik lagi kita harus mengerti bahwa rule is made to be broken, gitu loh. Nggak harus dituruti terus seperti itu. Nah kalau kepingin ngelihat ini yang natural seperti apa, kalau ngerender atau apa, bisa pakai yang selalu dijadikan acuan sama si Mas Resta, yaitu Arduino. Itu keren sekali. Dia di industri ini sudah sangat lama, dan dia dulunya pernah kerja di Crystal CG sebelum Crystal CG bubar ya. Jadi dia mengerti semua, memang dia termasuk salah satu senior artis dari dulu matte painting, yang terakhir baru dia pindah ke Corona. Seperti itu. Itu pun masih tetap ada post pro-nya banyak, tapi tidak sebanyak biasanya. Nggak seperti waktu dia di Vire. Saya pernah lihat waktu meeting sama dia, saya pernah lihat didemokan sama dia, renderan aslinya itu cuma cuman clear render. Kayak clear render gitu, di texturing simple, kemudian di render, sisanya di matte painting semua sama dia. Iya kan? Jadi seperti itu. Terus kemudian waktu ngerender HDR kok bisa kebaca sama kotak-kotak paket rendernya, maksudnya apa ya? Jadi kalau baik lagi kalau Vire baik lagi dia agak berbeda dengan Corona, karena Corona sistemnya dia progresif ya. Jadi kalau Vire itu kalau kita pakai tergantung dari ini color mapping yang kita pakai.
Jadi kalau misalkan begini ya, ini aja contoh. Saya bisa langsung ngerti masalahnya di mana, nyantolnya di mana. Di ini lampu mobil, ini nyantol pasti. Dengan seterang ini nyantol. Seperti itu. Terus kemudian lampu ini pasti nyantol. Ini lampu jalan pasti nyantol. Baketnya nyantol di sini semua pasti. Seperti itu. Kenapa? Terutama pakai linear multiply. Terus kemudian yang burning seperti ini nyantol semua pasti. Kenapa? Karena kalau kita pakai linear multiply di 32 bit, kalau kita klik kanan, dia keluar value-nya. Kalau lebih dari 1, ya kan? Lebih dari 1, dia ngerendernya 1 aja udah lama. Apalagi kalau misalkan sampai value-nya 10. Berarti dia ngerendernya 10 kali lipat lebih lama. Nggak usah gitu. Paling gampang, kita masukin sun, kemudian di virisannya kita lupa matiin visible to reflection-nya. Ya kan? Nah, visible to reflection-nya kita lupa matiin. Kemudian ada metal di situ. Virisannya kan mantul di mana ini? Di reflection-nya. Hanya cuman ngerender 1 titik pantulan dari virisan itu bisa nyantol 1 jam. So hati-hati. Kalau mau pakai linear multiply, kamu harus mengerti bahwa linear multiply ditujukan untuk industri VFX. Jadi rendernya harus seflat mungkin. Jadi kalau misalkan kita bicara Blender cycle kalau nggak mau pakai highlight, bener-bener raw, dia sebetulnya mirip dengan linear multiply kalau saya ini ya, setelah ngobrol dengan beberapa artis Blender, jadi dia mirip sama linear multiply, jadi tidak ada highlight yang kepotong. Kalau tidak ada highlight yang kepotong, otomatis ya semuanya datanya masuk, dynamic range-nya masuk, jadi itu harus hati-hati. Ya, makanya kalau di Corona, kenapa cepat? Karena kita mainkan di highlight compression-nya. Ya kan? Kalau di V-Ray, pakai ini aja, kalau di V-Ray pakai Reinhardt. Karena di Corona sama, dia juga pakai Reinhardt. Seperti itu. Nah, kita pindah ke Corona karena apa? Kita nggak terlalu berjibaku dengan noise. Karena settingannya V-Ray ini tambah waktu di V-Ray 3.6 lama-lama tambah memusingkan. Jadi adaptif samplingnya itu untuk eksterior sama interior bisa beda. Kalau kita samain, ya kan, render eksteriornya mati pasti, terutama kalau banyak pohon. Seperti itu. Jadi harus mengerti benar-benar kalau pakai V-Ray. Makanya kalau kita sekarang pakai Corona karena nggak perlu mikirin itu lagi, pokoknya render selesai. Kita lebih ke arah kreatif ID-nya udah. Jadi kalau udah pindah ke Corona sih saya rasa sudah pilihan tepat lah. Cuman ya baik lagi kalau untuk proyek-proyek gede, kalau harus render animasi, ya animasinya kalau terlalu ribet ya mati pakai Corona sebetulnya. Lebih gampang pakai V-Ray karena V-Ray ada Iridium Map. Tapi kalau nggak ngerti cara pakainya sama aja mati ya. Cuma kalau kita kan udah pengalaman dari dulu pakai V-Ray, jadi pakai Iridium Map kayak apa, Brute Force kayak apa, kita udah ngerti semua. Seperti itu. Makanya terakhir kalau kita animasi pakai Corona ya agak lama sedikit sih nggak apa-apa sih. Seperti itu. Ya Wan. Aset Premat model kenapa? Mesti tanya Bayu sih. Bayu masih ada nih. Bayu apa ya? Kita udah convert semua. Kayaknya enggak juga sih. Paling yang sering dipakai aja biasanya.
Kalau semuanya di convert ke corona ya mati. Kan nggak semua objek kamu pakai kan. Yang sering dipakai aja biasanya yang kita convert. Seperti itu. Convertnya ke corona pun ya nggak mungkin. Oh iya, sambil progres proyek. Sama ini ya, kenapa kok kemarin kalau di video interior rendering yang saya share di YouTube itu, kenapa kok saya ajarin gimana cara ngelihat ini, cara melihat reflectionnya udah bener apa enggak. Kameranya kan ditembakkan tipis ya, misalkan ini kabinet. Jadi misalkan saya mau ngetes, misalkan ini anggap aja pintunya mebel ya, pintunya kitchen. Kenapa kok saya ngambilnya tipis begini kameranya? Ya kan, agak tipis begini. Karena refleksi itu baru bisa kelihatan bener kalau seperti itu. Kalau frontal dia nggak terlalu kelihatan. Itu efek dari Fresnel itu seperti itu. Jadi physically correct memang. Jadi kita cek dari sudut-sudut tertentu seperti itu. Dan jangan terlalu terlena dengan ini ya, pakai Corona Converter ya. Dulu kita sempat wah enak ya pakai Corona Converter, kemudian langsung dipakai. Nggak bisa, tetap harus di-adjust lagi. Cuman menangnya karena Corona secara default dia sudah PBR. Tapi bukan berarti PBR kemudian setting reflectionnya boleh ngawur ya. Nggak bisa. Kalau mau pakai PBR dan pasang di Corona atau V-Ray tanpa diedit, mau nggak mau harus bikin di Substance. Kalau di Substance itu dia bedanya kalau nggak salah dia langsung keluar reflection map-nya itu ada warnanya, nggak cuma hitam putih. Jadi tinggal masukin jebleng gitu aja langsung jadi. Kita pernah nyoba dulu ya. Waktu itu kita bikin robot, terus kemudian materialnya metalnya kita scratch-nya bikin di Substance semua. Kemudian kita coba pasang di Substance, dari Substance langsung jadi di V-Ray-nya tanpa di macam-macam. Pasang bitmap-nya tok langsung keren. Itu PBR. Seperti itu. Terus udah anyway ini udah di Bali udah jam 12. Setengah 1 ini paling lama ya. So saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya. Oke, so untuk minggu depan kita ganti acaranya lebih ke arah talk. Coba saya akan approach ke ini. Coba ke Mas Ibeng dulu atau Mas Rindra. Kalau nggak bisa nanti saya cari orang lain. Terus portofolio online review bukan berarti kita tiadakan seterusnya ya, tetap ada nantinya. Cuman ini cuman variasi aja supaya nggak bosen gitu. Ya. Ya. Oke, terima kasih banyak sama buat ini si Mas Evan yang sudah nge-review, kemudian terima kasih banyak juga Dennis yang bersedia bantu, sama Mas Reza yang setia terus bantuin saya nge-review. So, dan Mas Andri Munaf yang udah nge-share the making-nya. So, nanti untuk variasi-variasi berikutnya mungkin kita bisa request seperti Dennis untuk nge-share seperti kayak si Andri Munaf tadi ya, scene breakdown aja, nggak perlu sampai terlalu detail, cuma pertimbangan-pertimbangan yang penting, misalkan interiornya, settingnya pertimbangannya itu lebih harus seperti apa, itu penting. Saya rasa itu ilmunya jauh lebih berharga daripada cuma sekedar teknik, apalagi dia Blender. Kita ada yang V-Ray, kita ada yang SketchUp, ya kan? Ada yang pakai 3D Max sama Corona. Jadi yang ilmu yang paling penting adalah pertimbangannya, itu yang penting. Ya,
Okay, everyone, thank you for your time. So see you next week ya. Okay, bye bye.